Fuck you. Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri Ben dan Effie. Mereka berdua sedang menuju rumah musim panas mereka di dekat pantai dan memutuskan mampir di sebuah minimarket. Saat Effie sedang mencari minuman dingin, seorang pegawai minimarket terus menatapnya dari belakang, sehingga Ben yang melihatnya pun tampak kesal. Saat mereka sedang bayar di kasir, Ben dan Effie tak sengaja melihat berita di koran tentang Ben yang ternyata adalah seorang polisi yang terlibat kasus penembakan terhadap seorang tersangka kejahatan. Sehingga hal itu cukup membuat mereka berdua sedikit risih dan tidak nyaman. Tiba di dekat lokasi rumah musim panas, Ben pun keluar mobil untuk membuka gerbang. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Okay, go. Come on, you go. Breathe in. Di sana mereka tidak sendiri, melainkan ada rumah lain yang bersebelahan dengan rumah mereka, yaitu milik sahabat Ben. Tetapi kebetulan mereka belum datang karena masih ada kesibukan. Dan alangkah terkejutnya Ben dan Effie saat menemukan seorang pemuda berada di rumah si sahabat yang mengaku bernama Alex. Alex. A pleasure. Dia mengaku sebagai kerabat dekat sahabat Ben, yang katanya sudah mendapat izin tinggal di sana selama 1 minggu. Ben sebagai seorang polisi pun merasa ada sesuatu yang aneh dengan si Alex ini. Berbeda dengan Effie yang selalu berprasangka baik dan tidak mencurigainya sedikit pun. What was I supposed to do? Interrogate him. Reacting to your thuggishness. Ben, Singkat cerita, pada malam hari ketika sedang makan malam, mereka kembali membahas tentang si Alex yang jangan-jangan adalah orang jahat yang pura-pura mengaku sebagai kerabat sahabatnya. Namun, Effie mencoba menenangkan Ben untuk jangan berprasangka buruk dan buktikan saja ketika nanti sahabat mereka tiba di sana. Been through a sushi show. Selesai makan malam, Ben dan Effie menari sambil diiringi musik romantis. Sementara Alex terlihat sedang memperbaiki kunci pintu yang rusak atau memang sengaja dirusak. Yang tentu saja hal itu sangat mencurigakan. Keesokan paginya, Ben terlihat bangun duluan dan memutuskan untuk jogging bersama anjing peliharaannya. Sementara Effie yang bangun belakangan memilih berenang di lautan dan menikmati indahnya pemandangan. Selesai berenang, Effie tak sengaja bertemu dengan Alex. Mereka pun mengobrol sebentar sampai akhirnya muncul Ben dengan raut wajah sinis yang membuat Alex tidak nyaman dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. I'll catch you later, yeah? yeah. He's a little prick. He's only doing it to piss me. Kesal dengan sikap suaminya yang selalu ketus dan cemburuan, Effie pun memutuskan untuk berenang. Di mana kali ini ada Alex yang sedang duduk di atas pasir dan sedang melakukan hobi melukisnya. Undressed. Again. Effie pun menghampiri dan bertanya terkait apa yang sedang dilakukannya. Mendengar Alex bisa menggambar, Effie lalu meminta Alex untuk menggambar dirinya berpose di atas pasir. Sementara itu Ben yang masih curiga terhadap Alex pun nekat memasuki rumah sahabatnya untuk membuktikan kecurigaannya. Dan di sana ia tak sengaja menemukan kunci pintu yang seperti sengaja dirusak dan baru diperbaiki. Tak hanya itu saja, Ben membongkar tas milik Alex yang berada di kamar atas. Di situ ia tak sengaja menemukan sebuah kamera yang di dalamnya terdapat foto-foto sahabatnya, termasuk satu foto yang memperlihatkan istri sahabatnya sedang selfie bersama seorang pemuda. Ben loves it the way it is, but Saat Alex dan Effie kembali, Ben buru-buru keluar dari rumah sahabatnya. Lalu kemudian ia mengajak Effie ngobrol 4 mata untuk memberitahunya terkait kamera yang ia temukan di dalam tas Alex. Ben sangat yakin jika kamera itu adalah milik sahabatnya, dan entah bagaimana, sekarang ada di dalam tasnya si Alex. Ben semakin curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan hal itu, dan minta izin pergi sebentar untuk mencari sinyal. I'm gonna call Patrick. what?
I found How do Becky. you even know the camera belongs to Patrick? Di saat yang sama, Alex yang sedang berada di kamarnya pun terlihat sedang memandangi gambar Effie. Ia mulai memasukkan tangannya ke dalam celana dan Anda sudah pasti paham apa yang terjadi selanjutnya. Sementara itu, Ben terlihat sudah tiba di depan gerbang dan berhasil menemukan sinyal. Ia langsung mencoba menghubungi sahabatnya, tetapi nomornya secara kebetulan tidak aktif. Sehingga Ben mengirim pesan suara agar nanti si sahabat bisa mengetahuinya. Hey, mate. It's just me. Saat Ben kembali, alangkah terkejutnya ia ketika melihat Effie sedang menangisi anjing mereka yang mati dengan kondisi leher yang patah, yang menandakan jika anjing mereka sengaja dibunuh oleh seseorang. Her neck's been broken. Ben! Ben yang sejak awal curiga pun langsung mendatangi Alex dan menuduhnya sebagai pelakunya. Beruntung ada Effie yang berhasil mencegah perkelahian. I'm sorry, Alex. Come on, Ben! I'm sick of your bullshit, Ben. Namun di sini Ben langsung belak-belakan terkait kenapa kunci pintunya rusak. Alex beralasan bahwa ia sempat keluar dan meninggalkan kuncinya di dalam pintu, sehingga terkunci otomatis yang membuatnya harus menjebol pintu tersebut. Saat Ben bertanya tentang kenapa kamera sahabatnya ada di dalam tas Alex, disitulah Alex langsung marah setelah mengetahui jika Ben diam-diam menyelinap ke rumah ini dan memeriksa barangnya tanpa izin. Sehingga untuk menghindari perkelahian, Effie dengan cepat membawa Ben keluar, lalu menguburkan anjing kesayangan mereka. Ben berpikir jika sahabatnya sudah duluan tiba di sini, tapi Alex membunuhnya. Namun Effie masih saja dengan prasangka baiknya dan menganggap suaminya sudah sangat keterlaluan. You're crazy. Keesokan paginya, Ben terlihat sedang berkemas dan bermaksud pergi meninggalkan tempat ini. Namun Effie berhasil membujuknya untuk tetap tinggal. Sehingga Ben yang sedang tidak ingin bertengkar pun akhirnya menuruti keinginan istrinya tersebut. If you want to go, go. Go. You need to sort your shit out. Alih-alih menikmati waktu bersama sang suami, Effie pergi menemui Alex yang sedang berada di pinggir pantai. Bahkan duduk tepat di sampingnya dengan maksud untuk meminta maaf atas perilaku arogan suaminya tadi. You okay? Sorry about your dog. Please. Namun sungguh, betapa bodohnya ia saat tergoda rayuan Alex yang mengajaknya untuk melakukan hal terlarang. Dan setelah selesai melakukannya, Effie baru kepikiran dan menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan barusan. Try me. Dengan perasaan bersalah, Effie kembali menemui Ben dan tetap merahasiakannya demi kebaikan rumah tangganya. Suatu hari untuk mencari hiburan, Ben memilih untuk melakukan latihan menembak dengan menggunakan peralatan seadanya. Di mana saat ia sedang membetulkan kaleng target, muncullah si Alex yang mengambil pistolnya. Gun. Gangster. Cowboy. Sebagai seorang polisi, Ben bisa dengan mudah merebut pistol itu dari tangan Alex. Dan ia lalu mencoba menakutinya dengan satu tembakan. I'm a fucking cop! Masih penasaran dengan sosok Alex, Ben pun pergi ke depan gerbang untuk mendapatkan sinyal demi bisa menghubungi sahabatnya di kepolisian. Ia memanfaatkan profesinya sebagai polisi dengan meminta bantuan si sahabat agar memeriksa identitas lengkap Alex. Hang on. Alex. Namun setelah mencarinya di seluruh database kepolisian, tidak ada yang namanya Alex sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Ben sebutkan itu. Nothing here. They're slippery, these Brits. Oh, thanks, mate. See ya. Malamnya Ben mencoba untuk tetap bersikap normal dengan menuruti kemauan Effie yang ingin duduk-duduk di pinggir pantai. Yang tak lama kemudian muncullah Alex yang mengaku ingin bergabung. Is that a joint? Seen him once or twice. Karena sudah larut malam, Effie pun izin pulang duluan meninggalkan Ben dan Alex berdua. Tanpa diduga, Alex tiba-tiba menantang Ben untuk balap renang sampai lampu mercusuar, yang karena Alex terus memaksa, Ben pun mengiyakan tantangan tersebut. Akhirnya Alex lebih dulu sampai di mercusuar, dan Alex mencoba menenggelamkan Ben, sehingga Ben yang terpancing emosi pun melakukan perlawanan dan balik menyerang Alex.
Setelah mengira Alex sudah mati tenggelam, Ben yang panik pun buru-buru pulang dan mengajak Effie untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tanpa menjelaskan apa-apa kepada Effie, Ben langsung tancap gas meninggalkan tempat ini. Di mana saat di tengah perjalanan, Effie terus memaksa Ben memberitahu apa yang terjadi, sehingga mereka nyaris saja terjadi kecelakaan. Sehingga Ben pun akhirnya jujur bahwa ia sudah tak sengaja membunuh Alex di lautan. What happened? I think I killed him. Dengan fakta bahwa Ben sebelumnya sudah bermasalah gara-gara insiden menembak pelaku kejahatan, Effie yang tak ingin kehilangan sang suami pun menyarankan agar mereka kembali ke sana dan membereskan kekacauan agar tidak diketahui oleh siapapun. To go back and tidy this up. Setibanya di lokasi, Ben dan Effie pun dengan cepat masuk ke rumah si Alex. Tetapi betapa terkejutnya mereka berdua ketika sahabat Ben sudah tiba di sana. Ada Kate dan Patrick suaminya. Mereka meminta maaf karena datang terlambat, karena Patrick ada urusan pekerjaan yang belum selesai. Mereka pun sangat senang bisa berkumpul lagi di musim panas yang ke-13 ini. Here's to 12 summers and... Saat Kate dan Patrick bertanya tentang apakah mereka sudah ketemu Alex, Effie pun dengan spontan menjawab bahwa ia dan Ben baru saja sampai dan tidak tahu siapa itu Alex. Ben got held up with the trial. Mereka berdua tampak sangat syok saat mengetahui jika Alex adalah benar kerabat Kate dan Patrick yang diizinkan tinggal di sini selama seminggu. I still got my camera. Ditambah lagi Patrick bercerita tentang kamera miliknya yang sudah dipinjam Alex selama sebulan. Sehingga hal itu semakin membantah tuduhan terhadap Alex yang sempat dianggap sebagai pemuda berbahaya. Villa Resort. I was calling your mobile. Alex was supposed to fill you in. Oh my god, Alex. Belum selesai dengan fakta mengejutkan ini, Ben dan Effie harus kembali tegang saat polisi datang setelah mendapat laporan terkait mobil berwarna putih yang nyaris kecelakaan di jalan raya. Ben mengaku ia sempat mengantuk saat menyetir, namun tidak ada hal serius yang terjadi. Know you. Have a good night. Setelah ibu polwan pergi, lagi-lagi mereka harus panik tatkala melihat lukisan Effie yang tertempel di kulkas, di mana Effie dengan cepat memberitahu Ben tentang hal itu dan akan mencari waktu yang tepat untuk mengambil gambar tersebut. Alex did a sketch of me. Tak hanya itu, Ben juga punya masalah sendiri terkait pesan suara yang sudah terlanjur ia kirim ke Patrick beberapa hari lalu. Sedangkan Effie mengaku bahwa mereka berdua baru tiba di sini, sehingga sangat bertolak belakang sekali kedua keterangan tersebut yang pastinya akan membuat Patrick dan Kate menjadi curiga. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari kesempatan untuk bisa mengambil ponsel milik Patrick dan menghapus pesan suara tersebut. Karena merasa tidak tenang, Ben memilih tidur di atas pasir di pinggir pantai yang ditemani oleh Effie. Di mana keesokan paginya mereka berdua dibangunkan oleh Patrick yang sedang jogging di pantai. Yang tepat saat Patrick sedang fokus bicara, Ben tak sengaja melihat sesuatu yang aneh mengambang di pantai dan mengira jika itu adalah jasad Alex. Ia dengan cepat berlari untuk memeriksanya, tetapi ternyata itu hanyalah sampah lautan dan bukan sesuatu seperti yang ia takutkan. Morning. Siang hari saat Effie dan Kate berada di dapur, Effie berencana untuk mengambil lukisannya. Namun ternyata Kate sudah melihatnya duluan. Ia sempat heran dengan gambarnya yang mirip sekali dengan Effie, namun ia tidak curiga dan menganggap itu hanya kebetulan saja. It could be you. Ben dan Patrick sendiri memilih ngopi di kafe yang berada tidak terlalu jauh dari rumah. Ben dengan berpura-pura ketinggalan ponsel dan meminjam ponsel Patrick dengan alasan ingin menelpon istrinya, yang padahal ia akan menghapus pesan suara yang sudah dikirimnya beberapa hari yang lalu. Tak lama Ben dan Patrick pun pulang ke rumah mereka. Setelah acara kumpul selesai, Patrick tiba-tiba saja datang dengan membawa dompet milik Alex dan merasa ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Why would he leave his wallet behind? Why would he just up and leave? Kate yang khawatir kepada kerabatnya pun dengan cepat menghubungi polwan yang semalam untuk memeriksa tempat ini. This is Ben, he's the detective. And Setelah ibu polwan datang, ia langsung memeriksa rumah Patrick dan Kate. Beliau melihat sketsa gambar yang dibuat oleh Alex. Sama seperti Kate, ibu polwan mengatakan bahwa gambar tersebut sangat mirip sekali dengan Effie.
Beruntung mereka masih menganggap itu hanya kebetulan saja, dan Ibu Polwan tidak mencurigai apapun terhadap Effie. Listen, Ben, can I have a word outside? So it's possible that Alex might have been. So if anything comes up, anything. Di rumah, Effie terlihat sangat stres dengan masalah ini. Ia meminta Ben untuk jujur saja terkait kronologi yang sebenarnya. Namun Ben yang tidak ingin tersandung kasus lagi pun meminta kerjasama Effie untuk tetap merahasiakan kejadian ini. But you recognized it from the sketch. Ben! What are you going to do? Did you fuck him, V? Untuk menenangkan pikirannya, Effie pergi ke pantai sendirian. Ia sempat membayangkan wajah Alex yang menurutnya adalah seorang pemuda baik hati. Dan saat akan kembali ke rumah, ia tiba-tiba dikejutkan oleh Kate yang menangis sambil mengatakan bahwa ia baru saja menemukan jasad Alex tergeletak di hutan belakang rumah. Kate? She found Alex. He's dead. Sontak hal tersebut membuat Ben dan Patrick terkejut. Patrick memutuskan pergi keluar mencari bantuan polisi, sementara Ben akan pergi ke hutan untuk memastikan jasad si Alex tersebut. Setibanya di hutan, Ben menemukan jasad. Namun yang aneh adalah, jasad itu memakai kaos putih dan tampak sudah membusuk selama berhari-hari. Dan wajah pemuda tersebut ternyata bukanlah si Alex yang mereka kenal, melainkan sosok pemuda yang berfoto bersama Kate sebelumnya. Saat kembali ke rumah, Ben pun dengan cepat menanyakan apakah Kate sudah benar-benar memastikan jika pemuda itu adalah si Alex. Kate pun menjawab ia sangat yakin betul jika jasad tersebut adalah Alex kerabatnya. Touched his face. Sehingga jika jasad itu adalah Alex asli kerabat dari Patrick dan Kate, lantas siapa pemuda yang pernah mereka temui? Apakah ia benar-benar psikopat yang mengaku sebagai Alex? Untuk sementara, Ben dan Effie pun berasumsi bahwa sosok yang pernah mereka temui kemungkinan besar adalah pelaku yang telah membunuh Alex, yang kemudian mengaku sebagai Alex dan berniat jahat juga terhadap mereka. I'm gonna make a call. You're gonna leave us. Ben berencana untuk menyusul Patrick ke kantor polisi. Sementara Effie disuruh menunggu sambil menemani Kate. Untuk sekedar jaga-jaga, Ben menyuruh Effie mengambil pistol yang ia simpan di dalam laci di rumah. Setibanya Ben di depan gerbang keluar, ia melihat mobil Patrick terparkir. Saat ia periksa, ternyata Patrick sudah mati dengan kondisi luka tembak di bagian kepala. Sesuai perintah Ben, Effie pergi ke rumah untuk mengambil pistol. Namun ternyata lacinya sudah kosong dan pistolnya menghilang entah kemana. Lalu tiba-tiba pemuda sebelumnya yang kita panggil Mike ternyata masih hidup dan sudah berada di sana. You gonna stick around here or? Mike mengajak Effie untuk kabur meninggalkan Ben, suaminya yang sudah tua. Namun di saat bersamaan, muncullah Kate yang datang dari belakang. Is Patrick back? Untung saja Ben tiba tepat waktu dan berhasil merebut pistol Mike. Benny boy. Dikira Ben tidak akan berani menembak gara-gara masih trauma atas insiden sebelumnya, Mike sudah salah besar ketika ia terus menantang Ben menarik pelatuknya. Gonna shoot me? Get on your knees. Fuck you. Sehingga Mike alias Alex palsu pun akhirnya mati di tempat. Pun sama dengan Kate yang sempat tertembak. Ben masuk penjara atas tuduhan telah menembak Mike. Sehingga satu-satunya orang yang masih bisa hadir di musim panas selanjutnya hanyalah Effie, yang juga sudah membuat buku berjudul Musim Panas ke-13. Dan inilah liburan musim panas berujung bencana. Dan film pun selesai.